Dan ya hasilnya kayak sekarang nih, cukup deg-degan jadinya. Historically, football clubs didn't have a lot of money. Everything changed in the early 90s. Cuma 300 ribuan doang. Sama markir juga banyakan markir ini. Kita kan udah pernah ya ngebahas ambisi Arab Saudi buat nguasain sektor olahraga. Mulai dari beli klub-klub bola di Liga Eropa, ngedanain berbagai event olahraga level internasional, sampai bikin kompetisi baru. Nah ternyata selain Arab Saudi, Amerika juga punya obsesi yang sama nih ke industri olahraga, khususnya ke sepak bola. Kalau mungkin lu tahu, bank-bank gede di Amerika tuh sekarang tuh lagi berambisi banget ke industri sepak bola Eropa. Nah tapi kenapa ya bank dari Amerika kok malah berambisinya ke sepak bola di Eropa? Kenapa nggak ke olahraga yang ramai di Amerika aja? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas gimana uang dari bank-bank Amerika udah ngubah sepak bola Eropa saat ini di Learning by Googling. Ya sebenarnya investasi Amerika di sepak bola Eropa tuh bukan hal yang baru ya. Sejak awal tahun 2000-an, investor besar dari Amerika tuh emang udah mulai melirik klub-klub Eropa. Sampai akhirnya saat ini banyak banget tuh klub-klub Eropa yang dimilikin sama orang Amerika atau grup Amerika. Dan salah satu yang paling terkenal waktu itu tuh waktu MU diakuisisi sama keluarga Glazer di tahun 2005. Nah keluarga Glazer sendiri, mereka tuh emang keluarga pebisnis sukses di Amerika. Sebelum mereka ngakuisisi MU, keluarga ini tuh udah dikenal sebagai pemilik Tampa Bay Buccaneers, salah satu klub NFL. Nah yang menarik nih, ternyata keluarga Glazer ini mereka tuh nggak ngeluarin uang pribadi mereka sama sekali loh waktu mereka ngebeli MU. Mereka tuh ngambil MU pakai pendekatan leverage buyout. Jadi mereka ngambil pinjaman besar dari JP Morgan, dari Bank Amerika, dan beban utang pembelian klubnya itu harus ditanggung sama si klubnya, sama MU-nya. Ini kan kampret ya. Yang ngutang siapa, yang harus bayar siapa. Nah, kasus pembelian MU oleh keluarga pebisnis sukses dari Amerika ini tuh cuma jadi salah satu gambaran gimana bisnis sepak bola di Eropa berkembang. Atau ini biar lebih jelas, kita bahas dikit deh ya perkembangan sejarah bisnis sepak bola di Eropa. Jadi kalau menurut Athletic Interest, dulu olahraga, khususnya sepak bola, itu tuh nggak terlalu dilirik sebagai bisnis yang menjanjikan. Jadi orang main bola tuh ya buat have fun aja, atau mentok-mentok tingginya ya buat prestis aja. Jadi kompetisi tuh ya buat mempertaruhkan gengsi antar klub aja. Tapi kalau buat hidup total dari sepak bola, wah itu zaman itu susah banget tuh. Bahkan ya cenderung hampir mustahil lah. Ya lu bayangin aja nih, pemenang penghargaan Ballon d'Or pertama tahun 1956, Stanley Matthews, yang waktu itu main di Blackpool, dia tuh gajinya cuma 15 pound sterling per minggu. Pemenang Ballon d'Or loh ini loh. Bahkan bisa dibilang salah satu legenda sepak bola Inggris sepanjang masa. Apalagi dia kan satu-satunya pemain bola yang dapat gelar kehormatan Sir. Nah dengan prestasi kayak gitu, gajinya cuma 15 pounds doang seminggu. Cuma 300 ribuan doang. Sama markir juga banyakan markir ini. Bahkan nih, masih menurut Athletic Interest, pemain bola profesional Eropa di tahun-tahun 50-an itu tuh mereka tuh harus punya kerjaan sampingan buat nyambung hidup. Bener-bener kalau ngandelin bola doang, ya waktu itu bakal susah buat hidup. Ini beda banget sama sekarang ya. The first winner of the Ballon d'Or earned just 15 pounds per week. Many top-level players even took second jobs. When Stuart Pearce joined Nottingham Forest in '85, he continued to work as an electrician. He even advertised his services in the matchday program. Nah, tapi dari situ makin kesini kondisinya makin membaik, sampai iklim bisnis sepak bola tuh mulai berubah drastisnya di tahun 90-an. Waktu Premier League pertama kali dibentuk oleh klub-klub papan atas Inggris waktu itu, di tahun 1992. Nah, Premier League ini waktu itu, mereka tuh bikin format bisnis baru dalam kompetisi sepak bola Inggris. Salah satunya terkait lisensi hak siar pertandingan ke stasiun TV, yang jadi salah satu pemasukan terbesar buat klub bola. Emang pemasukan klub bola tuh dari mana aja sih? Kalau penghasilan klub bola secara umum tuh itu bisa dibagi jadi 3. Pertama dari penjualan tiket. Jadi klub tuh dapat pemasukan tuh dari ngejualin tiket pertandingan. Makin gede stadionnya, ya kemungkinan cuannya juga makin gede. Makanya itu dia kenapa punya stadion sendiri tuh penting buat sebuah klub sepak bola. Mana klub gua stadionnya masih ngontrak lagi. Aduh, sedih anjir. Terus yang kedua dari sponsor. Ya lu yang suka bola pasti paham lah. Itu klub-klub di jersinya sekarang kan sponsornya kan macem-macem kan. Ada yang di dada, di lengan, di punggung.
Bahkan kadang di dada aja tuh ada 3 sendiri tuh sponsornya tuh. Ya intinya klub-klub bola tuh bakal jualan lisensi official buat brand-brand yang mau kerjasama secara resmi. Terus sumber pemasukan yang ketiga ya itu tadi, dari lisensi penyiaran resmi, dari hak siar. Nah zaman dulu sumber pemasukan yang ketiga ini tuh jadi pemasukan yang paling kecil yang bisa didapat sebuah klub bola. Tapi terus sejak teknologi broadcasting makin maju, apalagi sekarang makin banyak platform streaming yang bisa kita nikmatin kan, berkat itu akhirnya sekarang lisensi hak siar ini berubah jadi salah satu sektor bisnis yang paling menghasilkan buat klub. Cuannya jadi berlipat-lipat ganda tuh sekarang tuh. Bahkan dalam 20 tahun terakhir, 5 liga top Eropa tuh ngalamin kenaikan pendapatannya tuh sampai lebih dari 1000% loh. Karena ya sepak bola Eropa makin kesini makin digemarin dan makin banyak penikmatnya di seluruh dunia. Berkat teknologi penyiaran yang makin maju tadi. Historically, football clubs didn't have a lot of money. Everything changed in the early 90s. A breakaway group of England's top clubs formed the Premier League. This gave the clubs greater control over TV rights. Collectively, they agreed an exclusive deal with Sky worth 60 million per year, an almost 50% increase on the previous deal. Nah, pendapatan yang makin meningkat ini kemudian berimbas juga ke pengeluaran klub yang makin banyak. Dan kebanyakan pengeluaran ini tuh dipakai buat ngebayar dan ngegaji pemain yang emang harganya makin kesini tuh makin mahal. Tapi ya ini klub-klub sampai segininya buat pemain, ini emang ada studinya sih. Studi yang nyebut kalau kesuksesan klub tuh ternyata emang berkaitan erat sama seberapa banyak mereka ngegelontorin duit buat ngegaji pemain. Jadi makin tim lu punya pemain mahal, kemungkinan tim lu bakal sukses juga makin meningkat. Ya kalaupun klub lu nggak juara, nggak berprestasi di lapangan, minimal pemain bintangnya kan bisa naikin antusiasme supporter kan, yang akhirnya jadi pada beli merchandise. Atau jadi ngundang sponsor yang lebih gede juga. Makanya dari sini klub-klub bola mulai deh tuh pada berlomba-lomba gimana caranya mereka dapetin lebih banyak duit lagi. Biar bisa beli pemain yang lebih jago lagi. Dan salah satu caranya ya dengan cara nyari duit dari bank. Nah dana seger dari bank inilah yang kemudian jadi jalan gimana uang-uang dari Amerika bisa nguasain sepak bola Eropa. Dan kalau ditanya kenapa bank-bank Amerika mau keluar duit segitunya buat sepak bola Eropa, ini alasannya cukup mengagetkan sih kalau menurut gua. Soalnya kalau dari sudut pandang bank-bank Amerika, terutama JP Morgan sama Goldman Sachs, ternyata kompetisi sepak bola Eropa tuh nilainya rendah banget. Jadi itu tuh alasannya tuh. Soalnya investasi di sepak bola Eropa tuh murah. Iya ternyata walaupun liga-liga sepak bola Eropa tuh sekarang tuh jadi olahraga yang paling populer, jumlah fanbase-nya, jumlah penontonnya di seluruh dunia tuh jadi yang paling tinggi, tapi ternyata pendapatan mereka tuh masih kalah jauh kalau dibandingin sama kompetisi olahraga di Amerika. Kayak sama NFL atau NBA. Kayak misalnya kita ambil contoh Liga Inggris deh, yang merupakan liga sepak bola paling populer di dunia. Nah itu ternyata mereka tuh pendapatannya tuh cuma 7,1 miliar US dollar per tahunnya. Ini kan nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama NFL yang pendapatan per tahunnya tuh mencapai 18 miliar US dollar. Atau NBA yang revenue-nya tuh mencapai 12 miliar US dollar. Ini jauh juga ya jaraknya ya. Segitu Liga Inggris loh. Gimana kalau Serie A coba? Aduh, miskin. Kenapa bisa jauh gitu? Nah ini ada beberapa alasan sih. Kita coba bedah beberapa deh ya. Dari sisi tiketing misalnya. Jadi karena stadion sepak bola di Eropa tuh punya ukuran yang relatif lebih kecil, jadinya penghasilan dari tiketingnya tuh nggak maksimal. Jadi nggak sebanyak pertandingan NFL misalnya. Belum lagi harga tiket NFL tuh bisa lebih mahal berkali-kali lipat dari tiket Liga Eropa. Jadi ya wajar lah kalau penghasilan dari tiketingnya tuh jauh banget akhirnya. Terus selain tiketing, penghasilan dari hak siar Liga sepak bola Eropa juga tuh masih kalah jauh kalau dibandingin sama NFL. Padahal kalau kita bandingin secara kuantitas, penonton di pertandingan El Clasico aja itu tuh bisa lebih dari 3 kali lipat dari penonton Super Bowl, dari penonton laga finalnya NFL. Tapi ternyata tetap penghasilan yang didapat dari broadcasting El Clasico itu ternyata masih kalah jauh kalau dibandingin sama Super Bowl. Makanya nggak heran kalau bank-bank Amerika tadi nyebut Liga Sepak Bola Eropa undervalued, nyebut sepak bola Eropa punya harga yang rendah. Jadi mereka tuh ngeliatnya tuh kayak lah, ini ada liga yang jauh lebih populer dari pertandingan olahraga di Amerika nih. Tapi kok cuma ngasilin duit segitu doang? Kok profitnya kecil banget ya? Wah, ini kayaknya enak nih kalau gua invest di sana nih. Bisa jadi sumber cuan baru nih harusnya nih. Dan ya udah, pelan-pelan mereka mulai deh nanam duit mereka di sepak bola Eropa.
Mulai dari investasi di liganya sampai investasi di klub-klubnya. Serie A's broadcast contract is also only the fourth most valuable in Europe. For buyers, it creates an obvious advantage. Serie A ownership is available at a relatively cheap price. Dan contoh investasi duit Amerika di sepak bola Eropa tuh bisa kita lihat di La Liga misalnya. Jadi kalau menurut Athletic Interest di tahun 2021, La Liga, Liga Spanyol, mereka tuh nanda tanganin kesepakatan investasi dari CVC Capital Partners dan JP Morgan. Di kontraknya disebut La Liga bakal dapat tambahan dana sebesar hampir 2 miliar euro. Tapi dua investor dari Amerika tadi, mereka bakal dapat profit sebesar 8% dari total penghasilan dari penyiaran selama 50 tahun. Jadi selama 50 tahun ke depan, itu profit dari penyiaran, dari broadcasting, itu mereka berdua, JP Morgan sama CVC tadi, mereka dapat 8%-nya tuh tiap tahun tuh. Atau buat gambarannya, biar makin jelas nih, kalau menurut Statista, di musim 2021-2022, La Liga tuh dapat penghasilan senilai hampir 1,8 miliar euro dari lisensi hak siar doang. Nah, investor dapat 8%-nya, berarti sekitar 144 juta euro. Nah, terus biar kita gampang hitungnya, ini kita asumsikan keuntungannya bakal segitu terus tuh selama 50 tahun ke depan. Berarti 1,8 miliar kali 50, nah terus hasilnya itu diambil 8%-nya buat investor. Atau berarti investor tuh dapat uang sebesar 7,2 miliar euro. 3 kali lipat lebih banyak dari modal awal, anjir. Tadi modalnya berapa teh? 2 miliar euro ya? Wah, berarti malah hampir 4 kali lipat loh, 3 kali lipat lebih. Ini mantap juga nih. Dan ingat, nominal cuan segitu tuh kalau nilainya nggak naik, kalau nilainya sama terus, kalau keuntungan per tahunnya segitu-segitu aja. Tapi kan kenyataannya trennya makin kesini, penghasilan dari lini broadcast tuh kan selalu naik. Jadi ya kemungkinan cuannya juga bakal jauh lebih gede dari tadi, bakal jauh lebih gede dari 7,2 miliar euro. Mantap, abis ini. Terus selain invest di liganya, bank-bank dari Amerika ini juga mereka tuh berperan ke pendanaan di klub-klub. Kayak misalnya di dua klub paling gede di Spanyol deh, di Madrid sama Barcelona. Nah, ini dua klub ini walaupun mereka nggak diambil alih secara langsung sama duit dari Amerika, tapi mereka dapat dana segar senilai ratusan juta sampai miliaran dolar dari JP Morgan sama Goldman Sachs. Terus selain ngasih pendanaan di liga sama klub-klubnya, bank-bank dari Amerika ini juga mereka tuh jadi semacam konsultan buat para calon investor yang pengen beli klub di Eropa. Nah, ini contohnya yang kayak gini nih, kayak yang kita bahas di awal tadi tuh. Proses pembelian MU oleh keluarga Glazer. Nah, itu ternyata keluarga Glazer bisa akhirnya beli MU, itu ternyata ada usulan dari pihak JP Morgan. Nah, ini mungkin sekilas investasi besar dari bank-bank Amerika ini cukup menguntungkan ya buat klub-klub Eropa ya. Ya, dengan duit dari bank-bank Amerika ini, liga-liga sepak bola Eropa sama klub-klubnya, mereka kan jadi punya modal buat berkembang lebih baik lagi kan? Kelihatannya. Tapi ternyata kenyataannya dominasi Bank Amerika di Liga Sepak Bola Eropa tuh malah dapat banyak penentangan loh dari fans sepak bola Eropa. Kenapa ditantang? Kalau menurut The Guardian, dengan masuknya dana segar Amerika tuh itu malah bikin identitas dan budaya sepak bola Eropa tuh jadi berubah. Jadi banyak fans yang khawatir kalau klub mereka makin dikuasain sama investor yang terkait sama bank-bank Amerika, nanti lama-lama prioritas klub tuh udah bukan lagi ke fans, tapi lebih ke menuhin keinginan investor. Mereka khawatir sepak bola yang selama ini jadi bagian dari kehidupan masyarakat sebuah kota, jadi identitas kotanya, itu lama-lama malah kehilangan jati dirinya karena ambisi investor buat nyari cuan terus-terusan. Jadinya klubnya lebih ke mikirin bisnis, mikirin cuan, bukan hasil di lapangan. Dan ya sejujurnya ini juga sih ketakutan gue sebagai Interisti yang sekarang klubnya tuh lagi dipegang leasing dari Amerika. Ya buat yang mungkin belum tahu, jadi selama beberapa tahun kebelakang tuh Inter tuh dimilikin sama Cina, dimilikin sama pengusaha dari Cina. Nah, karena mereka waktu itu kehantem pandemi kan, mereka akhirnya ngambil pinjaman tuh ke leasing yang namanya Oaktree. Ya, anggap aja ya leasing lah, biar gampang lah. Mereka pinjem duit, nah itu dalam berapa tahun kan harus dibalikin tuh. Kalau nggak bisa dibalikin, ya Internya diambil alih. Nah, pas tahun 2024, pas udah jatuh tempo, itu beneran tuh, utangnya nggak bisa dibayar. Makanya akhirnya Inter itu diambil sama leasing, diambil sama Oaktree, diambil sama bank pinjaman dari Amerika. Dan ya hasilnya kayak sekarang nih, cukup deg-degan jadinya. As fans, we're consumers. We need to boycott this. We need to protest. We need to stop buying from them. But we'll need government to act. We'll need regulation. Nah, apalagi kalau menurut Kieran Maguire, pengajar keuangan sepak bola di University of Liverpool, dia bilang, sepak bola tuh merupakan identitas yang kuat banget di masyarakat sekuler. Bahkan menurut dia, identitas seseorang sebagai fans sepak bola di masyarakat sekuler tuh itu setara dengan identitas seseorang sebagai umat beragama.
Dia bilang, jika Anda membuat marah orang-orang yang memiliki semangat beragama, Anda akan melihat konsekuensinya. Begitu pula jika Anda menyinggung soal sepak bola. Anjir, iya lagi tapi ya, bener ini. Terus kayak yang gue bilang tadi, bank-bank Amerika tuh kan sering banget ya jadi kayak semacam penengah antara calon investor sama klub. Jadi misalnya ada klub yang mau dijual kepemilikannya, nah itu bank-bank kayak JP Morgan mereka bakal ngatur tuh. Siapa aja nih kira-kira nih investor yang cocok nih. Jadi berasanya bank-bank Amerika ini tuh kayak makelar transaksi jual beli klub lah. Bahkan jadi seolah mereka yang nentuin, ini klub bakal dijual ke siapa, berapa harganya, skema pembayarannya gimana, dan sebagainya, itu jadi banknya yang nentuin. Jadi ya gimana nggak ketar-ketir fans sepak bola Eropa coba. Oh iya, tambahan dikit deh, ini gue yakin yang doyan bola udah pada tahu ini. Jadi ada nih satu kasus yang sempat menghebohkan sepak bola Eropa, dan ini jadi salah satu titik puncak kemarahan fans sepak bola Eropa ke bank-bank dari Amerika. Kasus rencana pembuatan kompetisi level Eropa baru yang dikasih nama European Super League, ESL. Tahu dong, pasti tahu lah. Ya, buat yang mungkin belum tahu, jadi ESL tuh kayak Liga Champions tandingan gitu. Bener-bener mau ngegeser Liga Champions sebagai liga kasta tertinggi di Eropa. Ya, paling bedanya sama Liga Champions sama UCL, kalau ESL mereka tuh rencananya bakal diikutin sama 20 klub di seluruh Eropa, yang mana 15 diantaranya adalah klub tetap. Nah, kalau UCL kan tiap musimnya kan dilihat dari peringkat sama prestasi di Eropa kan. Kayak kalau misalnya Madrid peringkat 9 di La Liga, terus mereka nggak dapat juara apapun di Eropa, ya itu musim depannya mereka nggak akan bisa ikut Liga Champion walaupun mereka Real Madrid. Jadi kalau Liga Champion, kalau UCL tuh bener-bener dilihat dari prestasi per musimnya. Makanya kita bisa ngelihat Girona dari Spanyol atau Bologna dari Italia ikutan Liga Champion. Karena ya di musim sebelumnya prestasi mereka tuh di Liga tuh oke banget. Nah ini kan jelas beda sama Super League ya, sama ESL yang punya 15 anggota tetap. Makanya waktu ESL baru digagas dan direncanain bakal digelar di tahun 2021, itu langsung tuh banyak fans yang nolak tuh. Mereka yang nolak ini nganggep kalau liga ini tuh malah ngebikin budaya kompetisi sepak bola di Eropa jadi hancur. Jadi berasanya kayak klub-klub papan tengah atau bahkan papan bawah yang nggak punya banyak investor, mereka tuh jadi seakan nggak dianggap dan nggak diperhitungkan. Padahal kayak yang gue bilang tadi, sepak bola di Eropa tuh kan lebih dari sekedar kompetisi kan. Ini tuh udah soal prestis, udah soal identitas, soal kebanggaan warga kota akan kotanya. Dan karena banyaknya penolakan inilah, makanya cuma berselang 2 hari dari diumumin, ESL akhirnya batal digelar. Klub-klub yang sebelumnya udah masuk list itu mereka akhirnya pada ngundurin diri tuh. Tapi ya sebenarnya waktu itu UEFA juga cukup ketar-ketir ya ngeliat pengumuman ESL ini ya. Itu terbukti dari berubahnya format Liga Champions sekarang yang jadi mirip-mirip kayak format ESL. Dan hadiahnya juga jadi berlipat ganda kan sejak musim ini kan. Yaitu karena ngelihat ESL mereka takut kesaing sama ESL waktu itu. Yeah, it's terrible. It's like just greed taking over really. I don't think about the fans. Like, the fans that travel to all the games like as well. It's going to ruin like the money that gets passed down to grassroots football. It's going to completely destroy the whole structure of the English football. They ain't taking. I don't think they're taking fans into consideration at all. It's all about greed and business. Te l'ho detto, è una discriminazione verso altre squadre, perché se può merita il Napoli, se può merita Bergamo. Insomma, è una cosa questa è sempre una questione di finanziamento de lobby. Dan kalau kita ngomongin protes pemain, salah satu alasan kenapa banyak pemain yang sebel sama investor Amerika tuh ya soalnya sepak bola makin kesini jadi makin bisnis kan. Makin bau-bau kapitalis. Ya lo lihat aja sekarang jadwal pertandingan tuh gilanya kayak apa. Kayak udah nggak dianggap manusia itu pemain. Kayak robot pemainnya. Dan ini jadi begini ya pastinya demi ngedapetin pendapatan yang lebih banyak. Jadi yang petinggi-petingginya yang atas-atasnya pada cuan, yang pemainnya pada tewas semua, cedera. Nah makanya jadi makin banyak nih pemain yang menyuarakan keresahan mereka sama ekosistem bisnis sepak bola Eropa yang makin kesini tuh makin merugikan mereka sebagai pemain. Ya lu lihat aja deh sekarang deh, pemain yang kena hamstring atau yang lebih parah deh, yang kena ACL tuh kan sekarang banyak banget kan. Jadi kalau abis jeda internasional tuh, ya kita fans tuh malah deg-degan. Mereka balik ke klubnya cedera apa enggak nih? Jadi begitu kan sekarang kan. Tapi ini kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah ekosistem bisnis Eropa tuh emang jadi makin buruk setelah kedatangan investor Amerika? Atau malah jadi lebih baik sebenarnya? Karena bisnisnya jadi meningkat. Yang mana nih? Silakan komen. In my humble opinion, I think it's too much. I think we have to take care of ourselves. Someone has to take care of ourselves because we are the main characters of this, let's say, sport or business, whatever you want to call it.
And yeah, I think not everything is money or marketing. It's also the quality of the show. Oke, sekian review kali ini tentang gimana duit Amerika ngerubah sepak bola Eropa. Ya, kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya atau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti terbang.